Perkenalkan, saya Ananta Chandra Hapsari dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dengan nomor NIM 082. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Di dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terdapat pemakaian huruf. Pemakaian huruf terdiri dari huruf abjad A sampai Z, yang kedua huruf vokal A, I, U, E, O, yang ketiga huruf konsonan, yaitu huruf selain A, I, U, E, O. Keempat huruf diftong, terdiri dari AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY. Yang keenam, ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai A. Huruf pertama awal kalimat, B. Huruf pertama unsur nama orang, C. Dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, D. Huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, E. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, F. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, G. Huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, H. Huruf pertama nama geografi, I. Huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan, dan C. Huruf pertama dalam menulis judul buku kecuali dari ditulis dengan huruf kecil. Yang ketujuh ada huruf miring, digunakan untuk yang pertama, menulis judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedelapan ada huruf tebal. Selanjutnya, penulisan kata. Terdiri dari kata depan, yang kedua gabungan kata, yang ketiga bentuk ulang, yang keempat kata berimbuhan, yang kelima pemenggalan kata, yang keenam partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang ketujuh, singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim dibedakan berdasarkan cara pelafalannya. Singkatan diucapkan per huruf, sedangkan akronim diucapkan per kata. Yang kedelapan ada angka dan bilangan. Penulisan bilangan pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf. Di dalam kalimat, jika bilangan tersebut lebih dari 2 kata, maka ditulis menggunakan angka. Apabila bilangan yang ditulis pada awal kalimat lebih dari 2 kata, maka susunan kalimat harus diubah. Yang ke-9, ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Yang ke-10, kata sandang si dan sang. Dan yang ke-11, kata dasar. Selanjutnya, pemakaian tanda bata. Terdiri dari tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majmuk. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Selanjutnya ada titik koma. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dipakai di antara 2 bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke.
Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Selanjutnya ada tanda tanya. Ada tanda petik, tanda elipsis, tanda penyingkat atau apostrof, tanda petik tunggal, tanda kurung, dan tanda kurung siku. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.